Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dimasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kalau kita melihat, mengetahui ada kebaikan tanpa batas, kita kagum terhadap peristiwa atau kejadian itu. Dan kebaikan tanpa batas itu dialami oleh wanita yang 18 tahun diikat oleh iblis. Dia ikut dalam pengajaran di rumah ibadat. Wanita tadi sebenarnya tidak meminta apa-apa, tetapi Yesus berinisiatif memanggilnya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Wanita itu ditumpangi tangannya oleh Yesus, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Kita yang mendengar kisah ini, betapa belas kasih Yesus tanpa batas. Dia tidak diminta pun, dia tidak tahan melihat penderitaan wanita yang 18 tahun diikat oleh iblis. Kita diberi hari-hari untuk bekerja. Paus Fransiskus mengingatkan kita dalam hari-hari kita bekerja, yaitu jebakan kesibukan yang membuat kita lupa akan kehadiran Tuhan, sehingga kita begitu khawatir akan hidup ini, dan kekhawatiran itu menjadi hambatan bagi manusia untuk menggapai kekudusan hidup, untuk menikmati kemuliaan Allah dan keindahan hidup ini.
Jebakan kesibukan, kekhawatiran dalam hidup membuat kita bagaikan orang diikat oleh iblis. Mari kita membiarkan Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi. Dan kalau Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita bisa berdiscernment, membedakan apa yang baik dan yang jahat, memilah dan memilih apa yang penting dari apa yang tidak penting. Dan kita bersama Roh Tuhan, Roh kita bekerja untuk membaharui dunia, membaharui gereja. Dan kita harus selalu menyadari kekhawatiran menghambat kita pada kekudusan, dan semoga kita mengalami sungguh-sungguh bahwa Tuhan sedang menyelenggarakan kehidupan ini. Kita harus mengalaminya, kebaikannya tanpa batas. Dia yang memikul kelemahan hidup kita setiap hari. Dia yang menyembuhkan penyakit kita. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.